Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa semester 2 untuk mata kuliah saya studi Al-Quran. Alhamdulillah kita kali ini dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang ketiga ya. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan karakteristiknya. Baik, kita langsung mulai ke inti pelajarannya karena ini adalah pembelajaran virtual yang berbasis waktu. Baik, ya terlalu banyak pembukaannya ini. Oke. Nah, kita mulai dulu dari pengertian Al-Quran. Di pertemuan yang kedua kemarin, kita telah mempelajari bersama bahwa ada pengertian Al-Quran itu secara sempit. Ya, pengertian Al-Quran secara sempit, yaitu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ya dengan berbagai cara. Nah, itu pengertian sempitnya. Kemudian kalau kita melihat dari pengertian Al-Quran secara luas, maka Al-Quran ini memiliki banyak sekali pengertian, ada banyak sekali definisi ya. Kita mulai dari segi bahasa. Dari segi bahasa ini saya mengutip dari pendapat Syekh Al-Alim Al-Fadil Al-Arif Billah Nuruddin Aiter yang baru wafat ya kemarin hari Selasa kemarin, berarti seminggu yang lalu. Beliau wafat seminggu yang lalu. Kita membaca kita ini banyak membaca membaca karyanya. Selama saya mengajar studi Al-Quran ini saya banyak membaca karyanya. Ini adalah salah satu karyanya di bidang ilmu Al-Quran ya, yang kita bahas kemarin itu. Ini yang penyusunnya Syekh Nuruddin Aiter yang baru wafat seminggu yang lalu. Nah, kita kembali ke tema. Jadi menurut beliau ya, dari segi bahasa yang disebut dengan Al-Quran itu adalah hadzal ismu Al-Quran fil lughah ala ashahil ara'i masdarun ala wasni ghufran bimakna al-qira'ah minhu qauluhu ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi dari qara'a ya, kemudian dimasdarkan, masdarnya itu mengikuti wazan fu'lanan. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, tapi ini tidak fa'lan karena ini masdar 3 huruf ya. Bisa dimasdarkan ke wazan fu'lanan seperti hufron begitu, Usman. Nah, ini ada Quran. Jadi mengikuti wazan itu. Maknanya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, menurut Syekh Nuruddin Aiter itu adalah, jadi kenapa saya mengutip dari Syekh Nuruddin Aiter, karena beliau ini mewakili pemahaman atau konsepsi pemikiran dari para pemikir ilmu Al-Quran yang masyhur atau yang mainstream. Jadi seperti misalnya Jalaluddin As-Suyuti, kemudian seperti misalnya Subhi As-Soleh, Mana'ul Qotton, Asy-Syarqasi, Az-Zarqani dan lain sebagainya, para ulama-ulama klasik dari studi Al-Quran. Nah, itu pemikirannya terwakili oleh beliau ini, maka saya mengutip dari beliau. Nanti saya kutip dari Mana'ul Qotton, Subhi As-Soleh, dari siapa lagi, Az-Zarqani, Az-Zarqasi, sama saja pemaknaannya, pasti tidak jauh dari ini. Nah, kecuali kalau nanti kita bandingkan dengan
pemahaman Al-Quran atau definisi Al-Quran menurut para pemikir kontemporer seperti Hasan Hanafi, seperti Nasr Hamid Abu Zaid, seperti Muhammad Syahrur. Nah, nanti akan berbeda. Nah, ini saya mengambil Syekh Nuruddin Iter ini sebagai perwakilan dari para ulama Quran yang klasik, dalam pemahaman klasik. Nah, nanti saya akan bandingkan dua, yaitu dari Syekh Nuruddin Iter dengan Muhammad Syahrur pada bab ini. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, menurut istilah, maknanya Al-Quran ini menurut Syekh Nuruddin Iter adalah Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif al-manqul bitawatur al-muta'abbad bitilawatih al-mu'jiz walau bisuratim minhu. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam lembaran-lembaran fil masahib, dalam lembaran yang al-maktub fil masahib, yang tertulis dalam lembaran-lembaran, al-manqul bitawatur, yang dipindahkan atau yang disalin secara berurutan melalui urutan tertentu, al-muta'abbad bitilawatihi, yang bacaannya itu menjadi satu ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu dihitung sebagai suatu ibadah. Al-mu'jiz walau bisuratin minhu, yang kemudian memiliki kemukjizatan walaupun dalam satu suratnya. Nah, itu pengertiannya Al-Quran. Ini sebetulnya kalau kita kupas satu-satu, ini sangat banyak sekali. Jadi al-maktub fil masahif itu nanti sejarahnya bagaimana, begitu, itu panjang. Tapi kita tidak akan membahas itu. Al-manqul bitawatur, yang dipindahkan. Jadi karena nanti Al-Quran ini urutan turunnya wahyu dengan tertulisnya di dalam mushaf itu tidak sama. Jadi sampean bayangkan saja, yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tetapi yang ditulis pertama kali itu adalah suratul Fatihah. Nah, ini kan kenapa kok bisa jadi seperti ini? Nah, nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi yang jelas bahwa dalam penulisan Al-Quran ini dalam penulisan dari urutan ayat turunnya lalu kemudian dituliskan dalam mushaf, itu nanti ada ketentuan sendiri yang itu tidak dibahas di sini untuk saat ini, gitu. Yang kemudian dinilai sebagai ibadah bagi yang membacanya. Yang membacanya itu akan dinilai sebagai ibadah. Apa ada, Pak, apa ada wahyunya Allah yang tidak bernilai ibadah ketika dibaca? Ada, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tetapi dia tidak masuk dalam Al-Quran, maka dia tidak dihitung sebagai bacaan yang mengandung nilai ibadah menurut pemahaman ini. Yang kemudian selanjutnya juga al-mu'jiz walau bisuratim minhu, yang memiliki kemukjizatan walaupun satu surat. Nah, kemukjizatan ini juga nanti pembahasannya juga ada sendiri. Jadi tidak kok terus kemudian mukjizat itu adalah sesuatu ya yang selama ini kita pahami keajaiban, sesuatu tidak sempit seperti itu. Karena Al-Quran ini punya dimensi kemukjizatan yang lebih dari sekedar ya keajaiban atau keanehan-keanehan yang dulu dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran itu kan selalu dikatakan menjadi mukjizat sepanjang masa dan menjadi mukjizat yang terbesar. Nah, dimensi kemukjizatannya itu seperti apa, formatnya seperti apa, kemudian pada wilayah apa, itu ada pembahasan sendiri insya Allah setelah ini nanti. Yang jelas bahwa Al-Quran ini memiliki dimensi kemukjizatan yang luar biasa. Itu. Ini sementara kita membahas mengenai pengertian dari Al-Quran.